soal mutasi yang diatur PKB tetapi dilanggar sendiri. Wah, ini kayak anak ABG janji ya kayak Fajar kemarin ya. Sama pacarnya dilanggar sendiri tuh. Nah, ini udah soal mutasi udah diatur PKB tapi dia sendiri kan pelanggar. Ini gimana nih, Pak? Ya. Jadi pertanyaan ini tentang mutasi yang sudah diatur di PKB, tapi ternyata dilanggar sendiri. Nah, ini sesuatu yang menarik. Artinya kita bisa menyebutnya berarti perusahaan ini menjilat ludahnya sendiri. Menjilat ludah. Ya kan? Atau nih yang generasi sekarang masih kenal peribahasa itu nggak ya? Kayaknya ada istilah baru, saya mungkin perlu update tuh nanti. Nah, ya. Jadi apabila Bapak Ibu semua, apabila ketentuan tentang mutasi sudah diatur dalam PKB, jadi kita harus kembali dulu ke dasarnya nih ya Pak ya. Ya. Mundur dulu kita ke perundangan. Apakah perundangan mengatur tentang mutasi? Enggak. Saya langsung sampaikan bahwa tidak. Perundangan ketenagakerjaan di negara kita tidak mengatur secara detail tentang mutasi. Jadi detailnya nggak ada. Tapi dasar hukumnya ada di dalam perundangan ketenagakerjaan kita. Satu-satunya pasal yang saya temukan yang saat ini masih bisa dipergunakan sebagai dasarnya dasar. Jadi kalau ada intinya inti, ini dasarnya dasar, ya kan? Dasarnya dasar untuk ketentuan tentang mutasi yang masih bisa kita pakai saat ini adalah pasal 55 di Undang-Undang 13 2003 yang sudah di undang-undang ya dirubah dengan Undang-Undang 11 2020 UCK dan dirubah lagi melalui Perpu nomor 2 tahun 2022. Ya, jadi di pasal 55 itu berbunyi kurang lebih begini nih. Perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau diakhiri tanpa kesepakatan kedua pihak. Wah, dan itu kan bilangnya perjanjian kerja, mutasi kan nggak ada sebutannya, nggak ada disebutkan dalam pasal 55. Iya benar, tapi di pasal 54-nya di sana ada persyaratan minimum sebuah perjanjian kerja. Di mana dalam pasal 54 disebutkan salah satu dari persyaratan minimum untuk perjanjian kerja untuk diakui atau disebut sebagai perjanjian kerja menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah jabatan, menyebutkan tentang jabatan, penempatan, ya kan? Istilahnya kalau nggak salah lokasi kerja deh. Nah, artinya kalau itu disebut sudah menjadi bagian dari persyaratan minimum sebuah perjanjian kerja, apabila jabatannya dirubah, pangkatnya dirubah, kemudian apalagi lokasi kerjanya dirubah, tempat kerjanya dirubah, maka itu sama dengan perubahan perjanjian kerja. Sehingga kepadanya harus memenuhi syarat pasal 55. Ya, harus memenuhi syarat pasal 55. Nah, lebih detail itu di dalam perundangan tidak diatur. Yang memiliki makna menjadi domain dari para pihak. Kalau perusahaan belum ada serikat berarti perusahaan yang mengaturnya di dalam peraturan perusahaan. Kalau ada serikat berarti dalam PKB. Nah di sana diatur. Nah dalam kasus ini kan itu sudah diatur berarti kan dalam PKB. Tapi pelanggar sendiri, maka pelanggaran ini memang akan berdampak juga. Karena ketentuan ini berlaku mengikat bagi kedua pihak. Sehingga apabila misalkan perusahaan melanggar sendiri ketentuan mutasi yang dia buatnya, maka si karyawan atau serikat pekerja seharusnya berdiri dan menentang, melakukan keberatan. Ya. Pada saat saya bilang berdiri, menentang, melakukan keberatan, bukan berarti melawan, terus langsung melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan hukum, bukan itu. Ya. Ada prosedurnya. Prosedur penyelesaian keluh kesah biasanya itu ada di dalam pasal-pasal terakhir di bagian akhir dari peraturan perusahaan atau PKB. Kunci prosedur penyelesaian keluh kesah itu. Biasanya datang ke atasannya, kemudian setelah berapa hari nggak selesai, datang lagi ke atasannya atasan, terus ke HRD, kemudian bawa serikat, kemudian maju ke pemerintah, terus ke pengadilan dan sebagainya. Nah, ikut prosedur itu. Ya. Alat-alat bukti yang diangkat tentu harus sangat kuat. Salah satunya adalah fakta mutasinya, kemudian fakta bahwa itu sudah diatur di dalam PKB, fakta terjadinya pelanggarannya, ya. Jadi ketidaksesuaian itu menjadi alat bukti. Justru ini faktanya, buktinya ini loh, aturannya ini, perusahaan jalaninnya ini. Nah, itu diangkat, ya. Jadi jangan dipikir bahwa apabila ketentuan sudah diatur dalam PP atau PKB, kemudian yang membuat PP atau PKB melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan itu, kemudian mereka merasa bahwa mereka tidak tersentuh oleh hukum. Betul. Nah, itu keliru, ya. Dan jangan pernah berpikir seperti itu. Bahkan apabila melakukan pelanggaran adalah HRD-nya sendiri, pada mereka juga berlakulah ketentuan yang sama, ya. Begitu kurang lebih Pak. Ya, tambah dikit Om. Silakan. Jadi terkait PKB atau PP, jadi kan harus diterjemahkan dalam bentuk SOP, betul ya? Betul. Nah, jadi konteks soal mutasi diatur PKB tapi dilanggar sendiri. Nah, ini kan kadang satu sama lain punya penerjemahan beda nih. Ya. Terkait misalnya orang HRD atau karyawan sendiri kadang-kadang punya angle yang beda dalam menerjemahkan. Nah, pentingnya makanya itu SOP prosesnya. Diterjemahkan PKB ya untuk pasal-pasal tertentu yang sifatnya aturan seperti mutasi, promosi, lalu rekrutmen dan sebagainya, itu perlu diterjemahkan jadi sistem yang namanya SOP proses, betul ya? Betul. Nah, ini yang dimaksud oleh Pak Abi adalah apabila klausa-klausa itu berisi sebuah proses, ya kan? Betul. Sebuah proses yang perlu diterjemahkan secara teknis, betul, ya kan? Misalkan pengajuan cuti, ya. Di peraturan perusahaan itu PKB kan hanya bilang cuti diajukan misalkan ya paling terlambat adalah 2 minggu sebelum tanggal efektifnya tanggal pelaksanaan, misalkan begitu. Ini kan mengandung proses ya, tadi di awal saya bilang mengandung iklan, hari mengandung proses kan. Nah, kalau ini mengandung proses, kalimat atau klausa di dalam PP atau PKB kita mengandung proses, maka ini yang diterjemahkan oleh Pak Abi sebagai SOP, ya kan? Tetapi ada juga yang tidak mengandung proses, mengandung sebuah makna, ya kan, penjelasan atau memerlukan penjelasan. Maka ini yang biasanya perlu diterjemahkan. Kalau itu sebuah istilah, masukkan di dalam daftar istilah yang ada biasanya di pasal paling awal. Ketentuan umum, pasal paling awal, pasal 1 biasanya di situ kan ketentuan umum, daftar istilah kan. Perusahaan adalah siapa, karyawan siapa, mutasi adalah, dan sebagainya, ya kan? Nah, di luar dari itu semua, tentu yang menjadi penting juga adalah memastikan bahasa-bahasa yang dipakai di dalam ketentuan PKB atau PP yang ada itu adalah bahasa-bahasa yang bisa dipahami, ya kan? Bahasanya itu begini nih, memang agak dilematis nih. Satu sisi gini, Pak, di perusahaan itu kebanyakan bukan orang hukum, ya kan? Atau bahkan ada orang hukum pun mereka nggak, kan orang hukum itu kan nggak semuanya selalu update ya. Jadi ada yang dia kuliah itu hanya sekedar mengejar strata atau titel tertentu gitu ya. Kita selesai, kan nggak diupdate dan sebagainya. Nah, tapi di lapangan itu kan banyak yang justru tidak cukup paham tentang bahasa hukum. Bahasa hukum itu kan kaku banget, betul gitu. Tapi kalau itu dibuat dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa lapangan, maka itu justru kan banyak menimbulkan potensi multitafsir, ya kan? Dan ini yang beresiko terhadap keresahan atau perselisihan di kemudian hari. Maka kalau di DHM kami menyarankannya mengkombinasikan, mencari titik tengah antara bahasa lapangan dengan bahasa hukum. Ya, jadi diambil titik tengahnya, disederhanakanlah bahasa hukum itu sehingga mendekati bahasa lapangan, tetapi harus dipastikan itu tidak menjadi multitafsir. Betul. Nah, ini memang sebuah proses kerja atau sebuah kegiatan yang cukup rumit ya. Dan teman-teman di kontrak drafter itu juga harus benar-benar paham bagaimana bahasa yang dipakai di dalam perusahaan. Karena kontrak drafting kalau untuk HR kan agak berbeda juga ya. Sebenarnya setiap bidang mesti berbeda lah. Jadi dia harus mengenal bahasa-bahasa itu. Ya, kalau dalam pengalaman di DHM, kami pada saat mereview banyak perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB di beberapa klien kami, itu selalu banyak menemukan istilah-istilah lapangan yang bisa menimbulkan multitafsir, itu pertama. Atau kedua, banyak menemukan istilah-istilah hukum yang dipakai sembarangan. Jadi mungkin supaya kelihatan keren barangkali ya. Jadi pakailah istilah-istilah yang kita sendiri nggak tahu artinya, gitu kan? Saya aja sampai bingung, ini apa maksudnya? Saya cari dulu kamus apa istilah hukum ini ya. Nah, jadi dicarilah titik tengahnya. Karena terutama karyawan-karyawan, kalau kita ngomong industrinya adalah industri
yang banyak mempekerjakan blue collars, kerah biru itu kalau penggolongan di manajemen itu blue collars itu adalah teman-teman pekerja yang tingkat pendidikannya itu biasanya SMA ke bawah. Nah kan, kalau yang udah kuliah ke atas itu biasanya diarahkan disebut white collar. Ya, terutama perusahaan yang banyak mempekerjakan blue collar seperti manufaktur, perkebunan, mereka harus sangat berhati-hati dalam membuat aturan karena kalimatnya itu bisa kata per kata, tanda baca dan sebagainya itu harus hati. Ya.